Halo sedulur semuanya, berjumpa kembali di channelnya Lilik Wiji tentunya. Oke, dalam video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai soal ujian pengetahuan agama Islam dalam ujian tertulis perangkat desa. Kita lanjut ke nomor 11 sampai dengan nomor 20 ya. Oke, sebelum masuk ke pembahasan, buat teman-teman yang mau order softfile lengkap ujian perangkat desa, berikut ujian tertulis dan juga ujian komputernya. Jadi teman-teman bisa WA di sini ya, atau bisa cek link di deskripsi. Di situ sudah ada linknya, teman-teman tinggal klik. Nah, kemudian nanti teman-teman bisa konsultasi atau langsung order juga boleh, atau cuma konsultasi saja juga boleh. Kemudian nanti kami beritahukan daftar isinya. Kalau nanti memang cocok, ya teman-teman bisa order dan file bisa dikirim lewat WA dan juga lewat email. Nah, ini foto-foto mereka yang sudah kami bantu dan sampai lolos ya, alhamdulillah. Tentu saja berkat belajar juga ya. Nah, gitu. Nah, ini juga ada kabar dari chat-chat mereka ya, saya screenshot. Nah, ini ada dari Kabupaten Madiun ya. Ini Desa Sareng, Kecamatan Geger. Geger atau Geger ya. Kemudian ini ada ngirim foto juga. Ini juga ada yang ngirim foto nilainya, cuma ini enggak ke download ya, belum ke download nih. Nah, hari Rabu ini 21 September. Nah, ya. Ini 23 Oktober 2022 ini. Ini kemarin saya screenshot ya. Jadi biar teman-teman nanti lebih semangat lagi belajarnya kayak gitu ya. Oke, next. Mari kita lanjutkan pembahasan nomor 11. Rukun Islam yaitu berjumlah titik-titik. A. 2, B. 3, C. 4, D. 5, E. 6. Jawabannya adalah yang D ya. Rukun Islam itu jumlahnya ada 5. Berarti apa aja nih? Ya, kita jangan hanya tahu tentang jumlahnya, tapi juga harus tahu isinya ya. Rukun Islam ada 5. Berarti apa? Ada yang nomor 1 syahadat ya. Sholat, zakat, puasa, dan juga haji. Nah, jadi teman-teman eh, jangan hanya tahu jawabannya, tapi harus tahu isinya. Karena apa? Karena nantinya siapa tahu yang ditanyakan adalah isinya. Misal, rukun Islam yang ketiga itu apa? Jadi teman-teman juga harus tahu urutannya, kayak gitu ya. Nah, jadi jangan hanya tahu jawabannya gitu. Makanya di sini juga saya sebisa mungkin saya bahas dengan isinya gitu. Lanjut nomor 12. Nah, ini kan muncul kan. Rukun Islam yang kedua yang benar adalah titik-titik. A. Zakat, B. Puasa, C. Salat, D. Haji, E. Syahadat. Jawabannya berarti ya, jawabannya yang betul adalah yang C, setelah syahadat terus sholat. Nah, gitu ya. Jadi apa yang sudah saya jelaskan tadi itu ya, berarti kita harus tahu urutannya juga ya. Selain nomornya, kita juga harus tahu urutannya. Biar ketika nanti ada soal seperti ini yang ditanya misal rukun Islam yang ketiga atau yang keempat, yang kelima, jadi nanti teman-teman bisa menjawabnya dengan baik ya, gitu. Next ya, nomor 13. Iman kepada Rasul merupakan rukun iman yang ke A. 1, B. 2, C. 3, D. 4, E. 5. Jawabannya adalah yang D ya. Rukun iman ada rukun iman yang ke berapa nih? Rukun iman kepada Rasul merupakan rukun iman yang ke D, keempat. Nah, berarti ada kalau rukun iman berarti ada 6 ya. Ada 6. Nah, ini berarti yang ke 4. Nah, coba kita cek dulu ya, cek di Google urutannya. Jadi biar teman-teman nanti juga tahu ya, itu kita cek di Google di sini ya. Nggak apa-apa ya teman-teman sambil belajar. Jadi kita cek di Google. Nah, rukun iman. Nah,
Nah, ini ya. Yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab Allah. Kemudian empat, iman kepada Rasul. Nah, tadi ya jawabannya berarti keempat ya, berarti betul ya. Kemudian yang kelima, iman kepada hari akhir atau kiamat. Yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Jadi teman-teman nanti ini juga ya dihafalkan ya teman-teman. Jadi dari yang pertama sampai yang keenam urutannya. Karena apa penting ya? Iman kepada Allah, malaikat, kitab-kitab Allah, Rasul. Nah, gitu. Oke, kita next ya di sini ke PowerPoint-nya. Ya. Nah, ya, tadi berarti rukun iman yang keempat itu iman kepada Rasul. Jawabannya adalah yang D. Next, nomor 14. Berapakah jumlah rukun iman yang benar? Nah, tadi kan kita sudah cek ya. Berarti harus tahu jawabannya nih, teman-teman. Berapakah jumlah rukun iman? A, 4, B, 5, C, 6, D, 7, E, 3. Jawabannya adalah yang C ya. 6 ya tadi ya sudah kita cek di Google ya. Nah, ini muncul nih ya rukun iman itu jumlahnya ada 6. Nah, jadi nanti teman-teman juga harus membedakan antara rukun iman dan juga rukun Islam itu beda jumlahnya. Kalau rukun Islam itu ada 5, kalau rukun iman itu ada 6 gitu. Nah, itu ya. Jangan sampai kebalik ya. Karena satu poin itu di ujian tertulis perangkat desa itu sangat berharga gitu. Next, nomor 15. Rukun iman yang ketiga dalam Islam yang benar adalah di bawah ini, titik-titik. A. Iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. B. Iman kepada malaikat. C. Iman kepada hari akhir. D. Iman kepada qada dan qadar. E. Iman kepada Rasul. Berarti jawabannya adalah yang A ya, iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya ini ya teman-teman, apa yang sudah saya katakan tadi ya. Jadi kita juga harus tahu urutannya ya. Juga jumlahnya itu berapa. Karena apa? Ya seperti ini ya bentuk pertanyaannya ya. Rukun iman yang ketiga dalam Islam. Nah, nanti mungkin juga bisa ditanyakan rukun iman yang ke-6 itu apa gitu. Nah, yang ketiga ini ingat-ingat ya. Yang ketiga adalah iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Next, nomor 16. Suatu sifat hukum atas suatu perbuatan yang apabila dikerjakan memperoleh pahala, sementara jika ditinggalkan tidaklah berdosa adalah titik-titik. A. Wajib. B. Mubah. C. Sunnah. D. Bid'ah. E. Haram. Nah, ini ya, diperhatikan lagi soalnya teman-teman. Jadi suatu sifat hukum atau suatu perbuatan yang dikerjakan itu memperoleh pahala, kalau ditinggalkan itu nggak berdosa ya. Jadi kalau dikerjakan itu memperoleh pahala, kalau nggak juga tidak apa-apa atau tidak berdosa ya. Jawabannya adalah yang C ya, sunnah. Jadi kalau sunnah itu bila dikerjakan memperoleh pahala ya, kalau nggak dikerjakan nggak berdosa ya. Contohnya ada sholat sunnah gitu ya. Sholat sunnah kan kalau kita sholat itu dapat pahala, kalau nggak sholat sunnah juga nggak apa-apa. Nah, itu ya. Next, nomor 17. Nah, suatu perintah yang harus dikerjakan, di mana orang yang meninggalkannya akan mendapatkan dosa, merupakan definisi dari A. Mubah, B. Makruh, C. Haram, D. Sunnah, E. Wajib. Nah, kita perhatikan lagi teman-teman, kalau ini beda dengan yang tadi ya, kalau ini harus dikerjakan dan ketika meninggalkannya itu dosa ya, berarti wajib ya. Ini ya, jawabannya yang E maksudnya ini ya. Jawabannya itu yang E, ini saya salah ketik mungkin nih ya. Mungkin saya salah ketik ini. Jawabannya adalah yang mana ini tadi nomor. Nah, ini ya, jawabannya adalah yang
ya. Ini saya salah ketik ini. Jadi ketika dikerjakan itu harus ya, dikerjakan itu harus, dan ketika ditinggalkan itu mendapatkan dosa itu apa? Wajib. Contohnya apa? Contohnya itu adalah sholat gitu. Nah, sholat itu kan harus dikerjakan dan ketika tidak sholat itu dosa. Nah, itu ya. Suatu perintah yang harus dikerjakan di mana orang yang meninggalkannya akan mendapatkan dosa merupakan definisi dari ya, wajib ya. Mohon maaf, itu saya salah ketik tadi, bukan yang C ya, tapi yang wajib. Oke, next saja nomor 18. Sesuatu yang dianjurkan untuk ditinggalkan tetapi tidak berdosa apabila dikerjakan merupakan definisi hukum Islam dari A. Mubah, B. Makruh, C. Sunnah, D. Haram, E. Bid'ah. Ya, kita ulangi lagi sekali lagi. Sesuatu yang dianjurkan ya, dianjurkan untuk ditinggalkan tetapi tidak berdosa apabila dikerjakan. Nah, jadi dianjurkannya atau diutamakannya itu ditinggalkan ya, tapi tidak berdosa apabila dikerjakan. Jawabannya adalah yang B ya, makruh. Berarti makruh itu lebih baik itu ditinggalkan, tetapi kalau dikerjakan juga nggak apa-apa kayak gitu ya. Ya itu ya. Teman-teman bisa diperhatikan lagi nanti ya perbedaannya antara sunnah, kemudian mubah, makruh, dan juga kalau wajib itu gampang ya pengertiannya ya, itu harus dilaksanakan ya gitulah. Itu ya. Jadi teman-teman nanti jangan sampai ini ya nggak bisa membedakan antara makruh, mubah, sunnah. Ya, ini biasanya yang harus diperhatikan gitu. Next, nomor 19. Kalam Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang diturunkan melalui malaikat Jibril yang dihimpun dalam mushaf merupakan pengertian dari, nah ini menurut saya gampang nih ya. Ini biasanya di sekolah-sekolah diajarkan nih. A. Kitab Allah, B. Hadis, C. Qiyas, D. Al-Quran, E. Ijma. Nah, jawabannya sudah jelas ya, jawabannya adalah Al-Quran ya. Kalam Allah Subhanahu wa taala itu kata kuncinya itu. Ya, kalam Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan diturunkan melalui malaikat Jibril ya. Biasanya gini juga teman-teman, kalau bentuk soalnya nggak lengkap, misal kayak gini. Kalam Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan melalui malaikat Jibril adalah kayak gitu. Biasanya cuma itu ya, jadi nggak lengkap. Nah, ini kebetulan nemu soalnya yang pengertiannya itu lengkap gitu. Nah, jadi teman-teman nanti harus bisa main ini ya, logikanya gitu. Harus dimainkan. Oh, ini berarti oh ini nih gitu ya. Ini jawabannya yang D, Al-Qur'an. Next. Nih, nomor 20. Al-Quran merupakan kalam Allah Subhanahu wa taala yang terdiri dari titik-titik surat. A. 144, B. 141, C. 114, D. 411, E. 112. Jawabannya adalah yang C ya. Jadi Al-Quran itu merupakan kalam Allah Subhanahu wa taala yang terdiri dari 114 surat. Nah, ini jangan terkecoh ya dengan pilihan gandanya ya. Teman-teman ingat saja 114 atau 114 surat jumlahnya itu. Ya, oke, mungkin seperti itu ya. Kita lanjutkan di video selanjutnya, dan sekali lagi buat teman-teman yang mau order file perangkat desa ya. Nah, jadi teman-teman bisa WA saja, ini nomornya. Kemudian bisa cek link di deskripsi ya. Teman-teman juga bisa konsultasi kalau mau private komputer atau juga mau konsultasi aja juga bisa ya. Kalau mau private itu nanti bisa lewat via Zoom ya nanti. Tapi jamnya itu nanti mungkin malam hari ya. Jadi malam hari nanti lewat Zoom. Jadi nanti bisa dua layar. Nanti saya bisa menjelaskan, terus saya juga bisa kasih rekam layarnya gitu. Jadi teman-teman nanti bisa langsung praktek ya. Jadi teman-teman nanti juga harus pakai laptop ya, karena
Kalau komputer kan langsung praktek gitu ya. Jadi teman-teman juga harus sedia laptop kalau mau private komputer yaitu ya, baik Excel maupun nanti Word-nya kayak gitu. Ya, kalau mau konsultasi aja juga bisa ya. Karena di sini kita itu sifatnya itu saling membantu aja. Kalau teman-teman membutuhkan, kita juga bantu. Kalau ada pertanyaan juga akan kita bantu gitu. Ya, oke. Mungkin seperti itu. Terima kasih dan semoga bermanfaat dan membantu dalam ujian nanti ya. Untuk persiapan ujian buat teman-teman yang mau ujian, saya doakan semoga diperlancar ya ujiannya seperti itu. Dan jangan lupa buat like, komen, dan juga subscribe ya biar nggak ketinggalan materi selanjutnya. Kalau misal butuh bantuan memang sangat mendadak, silakan bisa WA kita atau cek link di deskripsi ya. Dan semoga bermanfaat buat kalian, terutama yang mau ujian perangkat desa. Oke, sampai berjumpa kembali di pembahasan selanjutnya. Kita masih melanjutkan untuk soal pengetahuan agama Islamnya ya. Jadi teman-teman tetap stay di channelnya Lilik Wiji. Oke, terima kasih. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.